warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin dari Prodi MPI semester 4 ya. Ingin melakukan penyelesaian tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Nah, saya mengambil judul Sistem Informasi Pemasaran tentang hidroponik ya. Oke, Pak, saya ingin menanyakan tentang hidroponik ya. Platform digital apa saja yang bisa digunakan untuk memasarkan bibit-bibit tanaman hidroponik ini? Kalau selama ini kita sistem pemasarannya ada dua. Yang pertama lewat platform digital, biasanya lewat WhatsApp, pasang status, kemudian yang sekarang banyak diminati sama anak-anak muda itu TikTok. Nah, kita punya link khusus nama kebun kita, semua kegiatan, kemudian semua perencanaan dan sebagainya dari sistem pertanian juga ada di link TikTok itu. Tapi untuk sementara kita lewat status WA kita sebar ke teman-teman yang ada di kontak. Oke, itu ya. Yang tadi kita simpulkan itu ada dua ya, yaitu yang pertama itu melalui lewat WhatsApp ya. Yang kedua itu melalui TikTok. Informasi apa saja yang perlu dimasukkan dalam sistem pemasaran produk pakcoy atau seledri ini ya? Pakcoy atau selada hijau keriting. Biasanya kalau di TikTok atau di status itu kita memberikan informasi mengutamakan kualitas barang yang kita perlihatkan. Biasanya dari mutu kualitas yang harus bagus itu untuk menarik konsumen. Yang kedua kita masukkan juga seperti bahwa sayuran kita bebas pestisida, contohnya seperti itu. Kemudian kita bisa layanan antar gratis, sayur kita itu segar sampai dapur, biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang tadi telah disampaikan tentang informasi ya, apa saja yang perlu dimasukkan dalam sistem pemasaran ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga, Pak, bagaimana cara menarik ya minat konsumen terhadap sayuran seledri selada atau pakcoy ini melalui internet? Biasanya kalau kita posting di internet itu, yang pertama kita mengutamakan kualitas dari sayuran kita, itu yang paling utama. Yang kedua kita juga memberikan jaminan sayuran kita itu segar sampai di tempat. Nah, sementara sekarang sistem pemasaran yang ada di kebun kami ini melayani konsumen pribadi, kemudian ada juga buyer untuk kelas seperti kebutuhan resto, kemudian market juga ada. Tapi untuk sementara sekarang belum terlayani karena produk yang ada di kebun kita hasilnya masih terbatas. Artinya peluang untuk sayuran hidroponik itu masih sangat terbuka. Kuncinya adalah bagaimana cara membuat kita sayurannya itu yang berkualitas agar terjamin mutu dan harganya gitu. Oke, jadi yang saya dapat simpulkan itu di sini itu mengedepankan kualitas dan kenyamanan bagi para konsumen tentunya ya. Mungkin seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Bapak, apakah lebih mudah menggunakan sistem tradisional
atau digital untuk memasarkan produk-produk hidroponik ini? Kalau untuk sistem pemasaran ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kita masuk ke pasar tradisional, itu kekurangannya harganya fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang justru lebih banyak murahnya. Tapi enaknya ketika kita masuk ke pasar tradisional, seberapapun banyaknya produk kita secara kuantiti itu diterima. Beda dengan pasar hidroponik seperti permintaan hotel, resto, dan swalayan itu terbatas biasanya penerimaan bayar. Kemudian dari sistem pembayarannya pun itu biasanya ditunaikan setelah melalui QC dia, kemudian beberapa tahapan lah sampai dengan biasanya 2 minggu baru dibayar. Disitulah ada kekurangan dan kelebihannya untuk sistem pemasaran. Tapi semua di kebun kita itu masuk pasar tradisional, masuk pasar hidroponik masuk. Ketika produk kita itu tidak kualitasnya masuk ke pasar hidroponik, kita lempar ke pasar tradisional. Begitu. Oke, itulah tadi ya wawancara saya ya terkait bagaimana sistem informasi pemasaran yang dilakukan oleh petani hidroponik di sini.